Shalom Aleichem, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Semangat, itulah yang kita butuhkan hari-hari ini untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Di rumah saja. Shalom Aleichem, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Walaupun hanya ibadah kita ini hanya online, tapi saya percaya ada lawatan jamaah Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang selalu mengerti keadaan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi buat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa, terima kasih Tuhan, jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang yang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu mengerti dengan keadaan kami. Engkau yang peduli dengan keadaan kami yang kami alami saat ini Tuhan. Dan kami setiap orang yang percaya Tuhan akan mengalami mukjizat yang dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kadang kita merasa, terima kasih Tuhan.
Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengerti keadaan kami Tuhan. Engkau peduli Tuhan setiap keadaan kami. Haleluya. Kita baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Kita baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Karala bayar ala bano. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada mujizat-Mu. Haleluya. Kita baca karala bayar ala bayar ala bayar. Kita baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Kita baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Kita baca karala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu apa yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang peduli dengan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Kura baca karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Kira baca karala bayar. Katakan dengan hati saudara, Dia mengerti. Dia mengerti. Terima kasih Tuhan. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan
Sampai saat ini kami sangat percaya bahwa mujizat-Mu pasti nyata atas kami orang percaya. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan saat hari ini. Masih tetap di rumah saja kami beribadah dan kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami katakan dengan iman kami bahwa iman kami tidak pernah salah, iman kami tidak pernah gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam setiap persoalan kami boleh tetap bersemangat dan tetap bersyukur, karena itulah yang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa, Kau yang memberkati siapapun yang menonton, yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Mereka boleh diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi nyata atas kami, atas gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari kita mari bersorak-sorai, karena kita bangga memiliki Tuhan. Dia yang berkuasa dan nyata dalam setiap ciptaannya. Haleluya, mari kita angkat pujian, ku bangga memilikimu. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam kekuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan. Amin. Kasih-Mu nyata dalam kekuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada, ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu, namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Bahwa kita bangga memiliki Tuhan yang maha kuasa, dan dalam ciptaannya dia terbukti. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada, ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat
yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita tak pernah ragu akan kesetiaan karena Dia pegang saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, karena kita percaya dan kita tidak pernah ragu akan kesetiaannya dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja. Berkuasa daya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan, karena kami tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan setiap hati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami tidak pernah berhenti-henti mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas setiap kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap korban syukur kami ini Tuhan Yesus, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberkati dan yang memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di badai topan dunia.
sungguh baik Tuhan Yesus. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh besar setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup sampai saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan karena kemurahan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Apa setiap firman yang ditanamkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah setiap jawaban doa kami Tuhan. Setiap doa kami Tuhan pasti akan mendengarkan Tuhan. Saat kami menyembah Roh-Mu ada di atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami percaya dengan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian ini. Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan pasti Engkau mendengarkan Tuhan. Doa-doa kami Tuhan pasti Engkau jawab Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian di dalam hati saudara, katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna.
Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah di rumah. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang satu apapun. Hampir 2 bulan lebih kita ibadah di rumah saja. Itu berarti persoalan yang kita hadapi masih tetap sama. Kita masih harus hidup bersih dengan menjaga jarak aman, di rumah saja, pergi memakai masker dan sarung tangan, mencuci tangan, dan begitu banyak hal yang kita harus persiapkan supaya kita tetap sehat. Dan hampir banyak orang-orang yang sudah merasa jenuh, merasa lelah menghadapi persoalan yang terjadi. Karena ada dampak yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang, bukan cuma Indonesia, tetapi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada dan menyertai saudara yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan, tantangan hidup membuat orang percaya kehilangan semangat, atau dengan kata lain semangatnya mulai berkurang, melemah dan hilang. Dan orang sudah mulai tidak semangat dalam menjalani kehidupan. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan buat saudara semua. Bagaimana supaya kita semangatnya tetap membara, kita tetap semangat menjalani kehidupan, kita tetap optimis untuk menggapai harapan. Saya belajar dan mempelajari bahwa orang yang jatuh, orang yang kalah, orang yang tidak bisa menang bukan karena orang itu tidak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa, saudaraku. Tetapi orang yang kalah adalah orang yang tidak lagi mempunyai kekuatan. Orang yang jatuh, orang yang frustasi, orang yang mengalami tekanan yang sangat berat, dia kehilangan semangat dan akhirnya dia kalah. Itu sebabnya hari-hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana supaya kita tetap berdiri, supaya kita tetap berjalan pasti dan meraih setiap kemenangan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ada nasihat dari Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat yang ada dalam Korintus. Kita baca sama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan Alkitab saudara, lalu kita akan buka sama-sama. 1 Korintus. Bapak Ibu yang sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama. 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama, hanya satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya ulang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap
kuat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tetap kuat. Kenapa? Ternyata saudaraku, untuk meraih sebuah kemenangan dibutuhkan yang namanya kekuatan. Kuat. Nah, ketika orang mulai semangatnya pudar, orang mulai lemah, ketika ada nasihat, jadilah kuat, maka dia akan menjadi kuat. Nah, kata-kata menjadi kuat itu adalah sebuah proses. Dari tidak kuat menjadi kuat. Berarti dibutuhkan waktu. Ada sebuah perjalanan yang ditempuh dari tidak kuat menjadi kuat, saudaraku. Dan orang-orang yang tidak kuat harus membutuhkan pertolongan dari orang yang kuat. Dan pertolongan supaya kita bisa menjadi kuat, orang yang lemah bisa menjadi kuat, hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Alkitab mencatat, saudaraku, akhirnya katanya, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan yang sempurna hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Saya ingin berbagi, saudaraku, supaya kita menjadi orang yang kuat. Ada 4 hal. Dengan cepat saya akan bagikan buat kita semua. Bagaimana supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Artinya kuat berdiri kokoh. Tidak goyah. Mantap pendiriannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, tetap berdiri kokoh dengan iman. Dan berjalan, melangkah dengan pasti untuk meraih setiap janji Tuhan. Yaitu kemenangan bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin dan berdoa sungguh-sungguh supaya semua jemaat yang sedang mendengarkan khotbah ini, bahkan semua orang yang sedang menyaksikan video khotbah ini, dimanapun saudara berada, doa saya, engkau semua adalah orang-orang yang kuat, yang diberi kekuatan, dan menjadi kuat karena Tuhan. Ada 4 supaya kita menjadi kuat. Yang pertama, kita mau melihat Alkitab. Mari kita buka sama-sama. Kita mau buka, saudaraku, dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Ya, saya bacakan buat kita semua, Lukas pasal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu sebabnya yang pertama dari pembacaan Alkitab kita, supaya saudara menjadi kuat, dibutuhkan yang pertama, kuasa. Saudara dan saya memerlukan kuasa, yaitu kuasa dari Tuhan kita, kuasa dari Yesus. Kita
kitab Efesus baru saja saya sampaikan tadi. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara kalau mau kuat menghadapi masalah, persoalan, tantangan hidup, saudara harus memiliki kuasa. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak orang yang berkuasa, punya kekuasaan, tetapi hari-hari ini hampir tidak bisa maksimal digunakan kekuasaan itu. Karena kondisinya tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tetapi saudara, kabar baik buat kita semua, supaya saudara dan saya untuk kuat, yang pertama dibutuhkan kuasa. Kuasa dari Tuhan kita. Kuasa yang bisa membuat saudara dan saya tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, dan maju melangkah dengan iman, dan meraih kemenangan. Itu sebabnya saudaraku, kita minta supaya Tuhan mengurapi kita dengan kuasa-Nya. Kuasa terjadi supaya kuasa Tuhan, nama Tuhan itu saudaraku, boleh betul-betul menjadi milik kita. Kita orang-orang yang punya otoritas. Karena Tuhan memberi kuasa untuk kita bisa menang, mengalahkan musuh kita. Mengalahkan dunia. Dan yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Kita butuh kuasa Yesus. Kuasa dalam nama Yesus yang dapat mengalahkan semua. Kenapa? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kebangkitan. Dalam nama Yesus ada pembebasan. Setiap saat mari saudaraku, nyatakan dengan iman bahwa nama Yesus itu berkuasa. Puji Dia, sembah Dia, angkat pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang sakit disembuhkan. Kuasa Yesus menyembuhkan. Kuasa Yesus membebaskan yang terbelenggu. Ayo mulai bangkit. Gunakan iman. Gunakan nama Yesus yang berkuasa itu. Mungkin kita memang lemah. Kita sedang tidak semangat. Tetapi kita harus kuat. Dan yang pertama, kita membutuhkan kuasa. Yang kedua, saudaraku, supaya saudara dan saya menjadi kuat. Apa yang kita butuhkan? Mari kita lihat Alkitab kita kembali. Yang kedua, saudara harus memiliki yang namanya urapan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Tentunya ini menjadi ayat kesukaan saudara dan saya dan sudah hafal. Tapi tidak ada salahnya kita buka. Kisah para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kita buka. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan buat kita semua. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Tetapi, saya ulang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua saudaraku, supaya kita menjadi kuat, kita membutuhkan yang namanya urapan. Yaitu urapan Roh Kudus. Kita akan menjadi kuat, kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Itu sebabnya saudaraku, kita membutuhkan urapan Tuhan. Setiap hari kita harus diurapi oleh Tuhan. Minta sama Tuhan untuk mengurapi saudara. Minta pengurapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita melangkah, kita berdoa supaya Roh Kudus mengarahkan jalan kita. Membimbing, menuntun, mengarahkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi kuat. Hari-hari ini saudaraku, saudara butuh Roh Kudus. Karena dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa menjadi orang yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan kita dipimpin Roh Kudus, jalan kita bisa menuju kepada kebenaran. Dan itu yang akan membuat kita kuat. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini banyak suara-suara yang kita dengar harus kita saring saudaraku. Bahkan saya berpesan kepada siapapun yang sedang mendengarkan khotbah ini. Mulai belajar untuk tidak mendengar yang tidak penting. Sekali lagi, mulai belajar untuk tidak mendengar yang tidak perlu didengar. Tetapi saya mau beritahu, ada sesuatu yang harus saudara dengar setiap saat. Firman Tuhan. Baca firman. Perkatakan firman. Perdengarkan firman. Deklarasikan iman. Itu yang harus kita dengar. Kita dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan mengandung janji. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena Allah menjanjikan, dia setia. Janjinya iya dan amin. Setiap hari kita minta urapan Tuhan. Urapilah aku dengan minyak baru. Minta supaya Tuhan mengurapi kita. Penuhilah aku dengan hadirat-Mu. Kita buka hati kita. Kita persilakan Roh Kudus masuk membimbing kita. Mengarahkan hidup kita. Supaya kita menjadi kuat. Amin. Menjadi kuat. Yang pertama, kita harus memiliki kuasa dalam nama Yesus. Yang kedua, urapan Roh Kudus. Dan yang ketiga saudaraku, supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Kita kembali lihat Alkitab kita. Saudaraku, kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Saya bacakan buat saudara semua. Mazmur pasal 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga saudaraku, setelah kuasa, urapan, maka kita membutuhkan yang namanya air hidup, yaitu firman Tuhan. Saudara, hidup kita hari-hari harus dibimbing oleh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang ketiga, kita harus terus supaya kuat, harus minum air hidup. Firman Tuhan. Dengan firman inilah saudaraku, kita melihat janji-janji Tuhan. Janjinya Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab ini tuh pasti digenapi saudaraku. Kita tidak boleh hidup berdasarkan fakta, karena fakta yang sedang terjadi menakutkan. Fakta yang terjadi membuat orang tidak menjadi tenang, membuat orang gelisah, khawatir. Tetapi firman Tuhan itu membuat saudara dan saya kuat. Karena firman Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Hiduplah berdasarkan janji-janji Tuhan. Maka saudara dan saya akan menjadi kuat, berdiri kokoh, dan mampu melewati setiap masalah dan pergumulan. Saudara, ada kalanya untuk memenangkan sebuah pertempuran, kita tidak boleh hanya bertahan. Tetapi kita harus menyerang. Untuk mengalahkan musuh kita harus menyerang. Itu sebabnya saudaraku, kita harus kuat. Untuk menyerang kita harus kuat. Yang pertama, kita harus punya kuasa, nama Yesus. Yang kedua, kita harus punya urapan Roh Kudus. Dan yang ketiga, air hidup, yaitu firman Tuhan. Dan yang keempat, supaya kita kuat, supaya saudara dan saya menjadi orang yang bisa berdiri kokoh, bisa kuat. Yang keempat adalah, mari kita kembali lihat. Yakobus 1 ayat 6, kita akan baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 6. Saya akan baca buat kita semua. Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya ulang, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ini yang keempat. Yang keempat, yang terakhir, supaya saudara dan saya kuat lewat pembacaan firman Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya tindakan iman. Percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kata Ibrani. Pasal 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya iman itu butuh tindakan. Sama seperti tubuh tanpa roh itu mati. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Itu sebabnya kita harus punya tindakan iman. Supaya kuat, saudara tidak hanya berdoa, meminta kekuatan itu, tapi bertindak dengan iman, maju bersama dengan Tuhan. Maju dengan kekuatan, kuasa, nama Yesus, urapan Tuhan.
Dan firman Tuhan menuntun kita. Dan tindakan iman inilah yang menentukan saudara dan saya diberkati Tuhan. Tindakan iman ini yang membuat saudara bisa maju dan meraih kemenangan. Iman timbul dari pendengaran, kata Alkitab. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku, mari. Hari-hari ini kita butuh bergaul karib sama Tuhan. Lewat doa kita, lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, lewat ucapan syukur. Dan kita belajar terus setia berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memberi kekuatan buat saudara. Itu sebabnya saudaraku. Mari saudaraku, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dan saya bisa meraih kemenangan. Dan untuk meraih kemenangan dibutuhkan yang namanya kekuatan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudaraku, saya akan berdoa buat saudara. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang terjadi, saudara membutuhkan kekuatan Tuhan. Saya akan berdoa supaya saudara tetap diberikan kekuatan, menjadi orang yang berdiri kokoh, berjalan dengan iman, dan meraih kemenangan. Tundukkan kepala saudara, angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap jemaatmu yang beribadah di rumah, bahkan setiap umatmu yang sedang menyaksikan video khotbah ini Tuhan. Mereka dijamah Tuhan, mereka diberikan kekuatan oleh-Mu Tuhan, mereka diberikan kuasa, mereka diberikan urapan, air hidup firman-Mu mengalir buat mereka. Dan mereka bertindak dengan iman, maka mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami, saya berdoa, hamba berdoa, dengan kuasa nama Yesus, setiap kuasa-kuasa yang mengikat, ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, kegelisahan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan itu Tuhan. Engkau memberikan kemenangan. Sehingga seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu saat ini diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Sehingga mereka bisa keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan. Ampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan kami terima berkat-Mu. Bahwa kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, pesan saya, saudara tetap kuat. Kuat. K-U-A-T. Kuat. K-U-A-T. K-nya adalah kuasa, U-nya adalah urapan, A-nya adalah air hidup atau firman Tuhan, T-nya adalah taat atau tindakan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai ketemu dalam khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan jemaat Tuhan yang ada di rumah ini berkati siang hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, yang sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan buat kami siang hari ini Tuhan. Biar kami tanamkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar kami dijadikan sebagai sesuatu kekuatan buat dalam hidup kami Tuhan. Karena dalam keandalan dalam hidup kami Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati kesehatan kekuatannya Tuhan Yesus.
Dimanapun dia melangkah pergi Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidupnya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan dia menjadi berkat bagi sesama kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati korban syukur kami ini Tuhan. Untuk kami jadikan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau terus juga berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan berkat-Mu buat jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita saksikan warta jemaat 1 minggu ke depan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Tiada lagi yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Ku percaya
Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan lancar Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun hanya melalui online ibadah kami ini, tetapi kami percaya urapan Tuhan pasti tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan boleh kami tanamkan di dalam hati pikiran kami yang paling dalam, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi dia Tuhan. Engkau berkati setiap apa pekerjaan usaha tangannya Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Engkau berkati mereka Tuhan. Kemanapun mereka Tuhan, Engkaulah yang menyertai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini Bapa. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah Tuhan, Engkaulah yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan hamba-hamba-Mu Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memelihara mereka Tuhan Yesus. Engkaulah cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Apa yang mereka minum, apa yang mereka makan Tuhan, Engkau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi kami semua Tuhan. Engkau berikan kepada kami roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan Yesus hati yang selalu rindu kepadamu. Hati yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Supaya kami Tuhan Yesus terlepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memelihara bangsa kami ini Tuhan. Engkaulah yang menghancurkan segala kutuk-kutuk penyakit yang ada di dalam bangsa kami ini Tuhan. Virus, bakteri, terlebih-lebih virus corona ini Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan menjamah bangsa kami ini, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, bangsa pemerintahan kami dari presiden sampai ke RT Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Berikanlah di dalam hati pikiran mereka takut akan Engkau Tuhan Yesus. Supaya apa yang diputuskan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja. Supaya bangsa kami ini Tuhan Yesus menjadi bangsa yang cinta damai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Gereja GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang menjagai gereja kami ini Tuhan Yesus. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan Yesus. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa-Mu, roh-Mu yang menyala-nyala diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis tidak bisa masuk di dalamnya. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan lingkungan kami yang ada. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa ada gereja di depan ini Tuhan Yesus, kami percaya hati pikiran mereka akan tergerak dan untuk mau masuk beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kerinduan kami Bapa.
Kami merindukan gereja yang permanen, besar, dan mobil jemputan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berdoa lebih sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu, mukjizat-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Kami pasti memiliki rumah ibadah yang permanen, besar, dan mobil jemputan, serta surat izin resmi Tuhan di tahun ini. Kami sangat yakin dan percaya karena kami punya Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang perkasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Aletheia diberkati Tuhan, amin. Keluarga saudara pasti diberkati Tuhan, keluarga saya diberkati Tuhan, rumah saudara diberkati Tuhan, rumah saya pun diberkati Tuhan. Haleluya.